Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 20030150187, kelas PJKRD angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tugas 10 pada mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Nah, adapun secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani atau filosofia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia cinta adalah cinta kebijaksanaan. Adapun beberapa filsuf yang merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut: yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Al-Farabi, yang keempat René Descartes, yang kelima Immanuel Kant, dan yang terakhir Webster. Nah, adapun beberapa jalan filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam kesana ilmu, yaitu materialisme, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Nah, selanjutnya adapun manfaat filsafat dalam kehidupan, yaitu sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, dan untuk mengurangi salah paham dan konflik, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan jasmani, yaitu pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Dan yang kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual. Dan yang ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Dan yang terakhir, kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Selanjutnya pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education atau ICSPE dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Selanjutnya ciri-ciri hakiki olahraga adalah yang pertama aktivitas fisik, yang kedua permainan, dan yang ketiga pertandingan atau kompetisi, dan yang terakhir fair play atau sportivitas atau sportif. Nah, selanjutnya filosofis pendidikan. Pengertian filsafat yaitu filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Nah, selanjutnya filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan atau progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Nah, selanjutnya esensialisme dan perennialisme, yaitu esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Nah, selanjutnya perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu yang dinilai indah haruslah dapat dipandang dengan baik. Selanjutnya pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabdikan kepada bangsa untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Hanya implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu kesenjangan antara teori dan praktek. Nah, para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Nah, selanjutnya pemanduan bakat. Pemanduan bakat adalah olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul, sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat atau yang perkembangannya lamban harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan oleh yang lainnya. Ya, bentuk latihan dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan meskipun motif bertanding ada kalanya dapat dimanfaatkan. Dan jadi bentuk-bentuk latihannya diciptakan secara bervariasi, walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Selanjutnya, motivasi dalam olahraga. Sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Nah, baik, sekian dan terima kasih video pembelajaran pada mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.